Hari ini kita akan berkegiatan bersama field trip online ke Omah Tahu. Nah, nanti anak-anak bisa menyaksikan videonya sampai selesai. Proses apa sih yang akan dilakukan di Omah Tahu ini? Yuk kita ikuti bersama. Yuk, mari dulu. Yuk. Jajan tahu NW. Apa yang diproduksi di sana? Ayo kita lihat bersama-sama. Dadah. Selanjutnya setelah itu kami bisa langsung video. Bisa kelas pabrik. Langsung ke pabrik. Hanya ke sana ya. Yang dimaksud satu lokasi. Untuk produksi ini satu lokasi. Iya, satu lokasi. Restonya di sana lagi. Jadi untuk sesi satu ini kami akan mencari informasi dari proses produksi. Narasumbernya masih sama. Narasumbernya masih sama. Oke. Jadi kita bisa segera meluncurkan. Apa nopo yang? Jelek.
Halo anak-anak, kita sampai pada tempat penggilingan pembuatan tahu ya. Kita akan menanyakan kepada Mas Tosan sebagai pemilik pabrik tahu ini. Di sini ada bahan baku kedelai, Mas Tosan ya. Kedelai ini itu asalnya dari dalam negeri atau dari luar negeri? Kalau ini kedelai impor. Oh, kedelai Ya, impor ya. Impornya dari negara mana? Amerika. Oh, jadi Kedelai Amerika. kedelai impor dari negara Amerika. Kemudian dalam proses impor ini tentu saja kedelai dalam negeri dengan kedelai luar negeri lebih mahal mana? Untuk saat ini lebih tinggi kedelai lokal. Malah lebih Ya. mahal kedelai lokal. Ya. Kalau dibuat tahu itu mutunya lebih bagus kedelai lokal atau kedelai luar? Sebenarnya mutunya untuk mutu lebih bagus kedelai lokal. Tapi untuk beberapa tahun belakangan ini kualitasnya hampir sama. Jadi kita harus memilih lari ke kedelai impor. Begitu Ya. di samping mutunya sama, Ya. harganya ternyata lebih murah. Murah. Padahal impor ya. Ya. Oke. Kalau dihitung dari harga kedelai yang sekarang ini, itu berapa harga kedelai per kilonya? Kalau untuk saat ini harga kedelai per kilonya 9.500. Per kilonya 3.500. 9.500. Oh, 9.500. Oke. Jadi itulah beberapa informasi tentang bahan baku kedelai ya yang untuk membuat tahu, yang ternyata kedelai ini diimpor dari negara Amerika. Per kilonya adalah 9.500. Kalau begitu, ini kedelai ini dari setiap harinya itu memproduksi berapa kuintal? Kira-kira. Kira-kira gitu. Ya. Kira-kira sekitar 3 juta. Satu hari 3 Ya. juta. Oke, cukup banyak juga ya Mas Tosan. Ya, bagus. Kalian sudah tahu bahan-bahan yang digunakan untuk membuat tahu. Nah sekarang Santi bersama Pak Tosa akan bertanya jawab. Kita tahu prosesnya seperti apa ya dalam pembuatan tahu ini. Pak Tosa, bagaimana Pak cara pembuatan tahu dari Oh ya. Jadi kedelai setelah kita redam kurang lebih 2-3 jam, nanti digiling. Gini. Ya. Oh, ini Pak ya alatnya. Ya, giling. Ya, giling sambil dikucur air. Ini air dingin atau air hangat? Air dingin. Air dingin. Ya, agar yang pertama kan kita penggilingannya sistemnya pakai batu. Pakai batu. Ya, kalau tidak dengan air itu akan panas. Ya, jadi kalau panas dia tepungnya ini matang. Jadi nggak bisa buat tahu. Ya, jadi harus dipertahankan. Ya, adonannya itu keluar dalam keadaan dingin. Oh gitu. Ya, betul. Setelah ini prosesnya apa? Setelah ini dimasak. Oh iya. Ini kayak kotor, Bos. Yuk kita ke sana anak-anak. Dimasak di sini, nanti setelah dimasak disaring. Nah, setelah disaring kan jadi susu kedelai. Susu kedelai. Ya. Oh gitu ya. Setelah dimasak, disaring, terus jadi susu kedelai. Nah, setelah jadi susu kedelai, kita kasih bahan koagulan namanya. Ya, kalau untuk penggumpalan. Jadi kalau untuk proses tahu itu terjadi koagulasi penggumpalan. Ya, beda dengan keju. Kalau keju kan fermentasi prosesnya. Kalau untuk tahu itu terjadi koagulasi penggumpalan. Nah, kita kasih bahan koagulan. Kalau di Temanggung namanya manyon. Ya, kalau bahasa Jawa Baratnya kecutan. Ya.
Biasanya takarannya berapa? Wah, lihat anak-anak besar sekali ini pancinya. Ini kira-kira kalau satu panci segini ini berapa Pak takarannya untuk Pak? Nah, ini jadi dari 9 kilo kedelai, nanti jadi susu kedelainya seperti ini ya, kira-kira pakai 9 ember ya. 9 ember. Ya, 9 ember kecil Banyak ini. sekali. Oh iya. Ya, nanti terjadi penggumpalan. Nah, setelah terjadi penggumpalan, nanti panyonya ini, koagulannya ini bisa dipakai ulang. Oh, dipakai ulang. Ya, bisa dipakai ulang. Itu Nanti berapa kali Pak bisa dipakai ulang? bisa berkali-kali Bisa ya. berkali-kali. Oke. Iya. Bisa berkali-kali dipakai. Nanti kalau jadi cuma tong ini kalau endapannya udah banyak, tinggal buang aja. Oh, iya. Ya, nanti dipakai lagi yang dari sini yang baru. Oke, nanti setelah diambil, nanti di dasarnya itu ada tahunya itu baru dicetak. Oh, baru dicetak. Iya. Oh, dicetakannya ya Pak ya? Oke, ini sedang sedang ini. proses. Ya. Kalau ini apa ini Pak? Apa? Ini apa? Ini tempat apa ini Pak? Ini untuk masak tadi yang dari sana. Oh. Yang setelah digiling, adonannya dimasak di sini. Lihat ya anak-anak, ini bukan sumur loh ya. Ini untuk memasak. Wah, itu Pak kayunya banyak sekali ya. Ya, kita masih mempertahankan tradisional. Jadi ada beberapa yang pabrik udah memakai apa namanya ketel uap. Oh ya. Ya, tapi kita tidak memakai ketel uap karena tingkat kematangannya menurut kami kurang. Oh gitu. Yes. Tradisional tuh yang top sekali ya dalam pembuatan tahu. Nah, anak-anak, itu tadi adalah proses pembuatan tahu. Ya, kalian sudah tahu banyak hal. Tadi dari kedelai, kemudian digiling, sampai di sini jadi susu kedelainya hingga menjadi tahu yang sedang proses dicetak. Ya, anak-anak setelah tadi anak-anak sudah melihat proses pengolahannya, maka tahu itu akan dibentuk. Bagaimana cara bentuknya? Yuk kita simak dari penjelasan Pak Tosan. Jadi setelah tadi proses koagulasi tadi, Ya. Bahan koagulan tadi kita pergunakan kembali di sini. Nah, nanti jadi tahu ini, jadi gumpalan tahu ini kita cetak di sini. Nanti kita cetak di sini. Nah, kita ada 2 macam jenis cetakan. Jadi ada cetak 3, itu jadi 3 papan, itu yang tebel-tebel. Terus cetak 7 yang jadi 7 papan yang untuk bahan tahu goreng. Oke, bahan tahu goreng ini kita baru bikin cetak 3-nya. Oke. Untuk ukurannya pasti perseginya pasti sama gitu. Ya, sama. Hanya tebal tipisnya Berasa. yang berbeda. Ya, cuma tebal tipisnya saja yang berbeda. Begitu proses untuk pembentukan tahunya Ya. menjadi tahu putih. Nanti setelah dicetak dikasih beban, ditindingin. Ya, Ditindih. ditindih beban Ya. supaya ngepres ya. Ya, nanti sekitar 5 menit mungkin. Sekitar 5 menit udah jadi tahu. Dan jadi tahu. Menunggu dingin dulu atau tidak? Tidak. Tidak Biasanya kondisi harus dari sini Iya. panas, gitu. Kondisi dari sini tetap panas, Iya. lalu dipindahkan ke rak penempatan. Ya, nanti pendinginannya di sana. Oh iya. Di rak itu. Ini tinggal menunggu untuk dipres. Akan ditambah dulu. Sepertinya ini yang menjadi apa? Pembentukan tahu yang tebal ya Pak ya. Iya. Ini ya. Ya. Ini pembentukan tahu yang tebal. Nah, jadi pembentukan tahu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tosan. Ada tahu yang jadinya nanti tebal dan jadi tipis. Ini yang dibuat sedang tahu yang jadi tebal.
sedang dipres namanya. Nanti Ini ditambah. sedang- Nanti ditambah. Jadi kita sistemnya akan permasak. Oh, gitu. Jadi permasak ya. Iya. Satu masaknya 9 kilo itu terus jadi 3 ini. Oh, Nah, iya. ditumpuk di Jadi, 3. 3 tumpuk ini. Oke. 9 kilo kedelai. Ya, 9 kilo jadi 3. 3 tumpuk ini. Oh, begitu. Ya. Setelah proses ini yuk kita lihat yang proses selanjutnya. Nah, setelah tadi pengolahan tahu itu sudah dipres, maka tahu yang sudah dipres itu lalu dipindahkan ke rak pendingin. Nah, ini ada beberapa macam tahu. Kita akan menanyakan kenapa sih banyak tipe tebal tipisnya dari tahu ini. Bagaimana Pak? Perbedaannya apa? Nah, kalau untuk ini kan biasanya dijual sebagai tahu putih di pasar. Oh gitu. Oke. Oke. Ini dijual untuk yang tebel ini dijual untuk sebagai tahu putih di pasar, dan yang tipis ini untuk bahan tahu goreng. Oh, bahan tahu Oke. goreng. Tahu kong gitu? Ya. Atau tahu isi sayur? Nah ini ada ini. Oh ya. Nah, ini. Jadi tahu itu yang dari tipis. Yang tipis. Ya, tipis nanti Yang digoreng. tipis dapat diolah menjadi begini. Nah, ya. Kalau karena apa ya? Proses koagulasinya ada perbedaan. Oh, prosesnya Oke. berbeda Ada dari awalnya perbedaan, ini. ya. Perbedaannya apa Pak? Kalau istilahnya bumbu untuk yang tebal ini istilahnya bumbu tuwo. Oh, bumbu tua. Oke. Bumbu tua itu gimana? Ya, lebih prosesnya lebih lama. Oh, prosesnya lebih lama. Kalau ini bumbu muda kalau istilahnya. Oh, bumbu muda. Ya, ini lebih Lebih- cepat. lebih cepat. Jadi tahunya perbedaannya ini lebih padat, lebih gempal, tidak mudah hancur. Iya. Terus yang ini lebih empuk. Oh, gitu. Ya, yang tipis ini lebih empuk karena digoreng untuk bahan tahu goreng biar kalau tahu kok bisa Bisa mengembang. agak mengembang. Ya. Biar ada rongga-rongganya begitu ya. Oke. Oh, iya. Terus mau tanya ini, kalau misalnya ini tadi adonan tuwo ya katanya. Ya. Nah, itu dari proses kedelai sampai ini kira-kira berapa lama proses? Nah, ini cuma proses bumbunya aja, koagulasinya Oh, aja yang lama. koagulasinya Iya. aja. Ya, Berarti lebih, proses lebih telaten. Nah, Prosesnya sama waktunya sama. Cuma dia proses koagulasinya, proses penggumpalannya aja yang lebih telaten. Oh, terus kita Ya. Oke. Begitu anak-anak, kita sudah menyimak dari awal tadi sampai pengolahannya, sampai jadi tahu.